Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. وصل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya musola kita ini masih banyak space yang kosong. Bapak-bapak yang di luar boleh masuk. Bapak-bapak yang di jalan raya boleh masuk. Yang duduknya di dalam musola, saya doakan tahun ini diumrohkan oleh Allah. Ayo Pak, saya ini ngaji, niatnya ngaji sama orang tua, bukan sama anak-anak. Pengajian kami, mohon maaf, pengajian dewasa 18 tahun ke atas. Yang belum balik ini belum paham. Ayo Pak. Bapak-bapak yang hadir dan masuk dalam musola, saya doakan rezekinya berlimpah. Baik, Bapak Ibu yang hadirin. Karena dari awal tadi begitu hebohnya ibu-ibu dengan sholawatannya, maka saya buat pantun satu untuk ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu muslimat menabuh kompang. Kompang dipukul dengan meriah. Perbanyaklah bersolawat di waktu luang agar hidup senantiasa berlimpah barokah. Setuju apa tidak? Cakep apa tidak? Pantun yang kedua untuk Pak RW. Mana tadi Pak RW? Pak RW sini lalu Pak RW. Kita kan kawan akrab Bapak RW. Apa yang disampaikan Pak RW pentingnya menjalin silaturahmi, maka pantun saya pantun satu-satunya yang bertahun-tahun gak pernah ganti, istiqomah dengan satu pantun. Beli ikan di Pulau Bumbung, ikan dimasak dalam kuali. Kalau kita ingin ikatan cinta selalu terhubung, jom selalu mengikat hubungan silaturahmi. Cocok Pak RW ya? Pak RW traktir saya ngopi depan kota rugi juga. Saya ingin berpesan kepada ibu-ibu, saya pernah ngaji Isra Mi'raj begini, pantunnya itu luar biasa ekstrimnya. Ada MC-nya itu baca pantun saya sampai kaget. Pantun boleh, tapi pastikan isinya doa kebaikan. Ibu-ibu kalau berpantun jangan nyontoh pantun ini. Apa kata MC perempuan itu? Ada petir, bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah ibu ratu. Saya kaget. Ini pantun apa doa musibah?
Dia apa dia katakan? Ada petir bukan sembarang petir menyambar rumah. Kami ucapkan terima kasih kepada yang hadir sembari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang masih berpaling begitu, mohon maaf, itu kesalahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Ya, ya baik. Anak kecil mah begitu. Saya ngaji di mana-mana selama Islam itu selalu digangguin anak-anak. Dalam Islam itu tidak ada karma, tapi jazau lisan al-ihsanu, balasan kebaikan itu pasti kebaikan. Saya waktu kecil itu, waktu abah kami kan kiai di kampung, buka pengajian anak. Kalau ngaji saya naik ke atas meja, dan karmanya sekarang saya kalau ngaji pasti digangguin anak. Kalau sekali-kali digangguin ibu kan nggak masalah. Kalau ibu-ibunya itu lari-lari saya digangguin. Loh ya. Baik Bapak Ibu yang mulia, pertama yang kami muliakan Pak RW berapa ini? 11. Mau doa khusus. Semoga panjang umur, sukses, kalayaran, manfaat. Ketua DKM El Yasin Pak Agus yang selalu menghubungi saya, tak bosan-bosan selalu menghubungi saya. Paling nggak ada perlu pun menghubungi saya. Saya nggak tahu apa tujuannya. Mudah-mudahan Pak Agus banyak umur, semoga manfaat, sukses. Ketua Majelis Taklim El Yasin Ibu Ibu Rino, sehat selalu, panjang umur, barokah, manfaat, istiqomah dalam berdakwah. Pak Imam Musola El Yasin ada tak? Panjang umur, insyaallah. Imam Masjid Abdul Salam juga kami doakan panjang. Pokoknya ngaji saya sebut satu-satu, saya doakan 1 jam, saya cuma doain. Terus temanya kapan? Udah nanti tahun depan. Ibu-ibu sehat? Ibu-ibu yang di luar musola, assalamualaikum. Ibu-ibu sehat? Saya senang kalau dengar kabar ibu-ibu. Saya paling sedih kalau dengar ada ibu yang sakit. Saya ikut kepikiran, masya Allah, saking sayang kami sama jamaah di sini. Baik ayahanda ibunda yang soleh dan solehah, mohon maaf saya tak lama-lama ceramah ini. Paling nanti 2 jam sebelum subuh kita tutup dengan doa. Ketika sekaligus qiyamul lail kan begitu. Yang penting ada makan malamnya tak masalah. Bunda solehah, kita pengajiannya Isra. Ibu-ibu saya tanya ibu-ibu terlebih dahulu. Ibu-ibu kira-kira kalau menurut ibu-ibu Isra Mi'raj itu apa? Halo. Isra Mi'raj itu nopo? Mengpanggil pun ibu-ibu nopo Isra Mi'raj? Bun, Isra Mi'raj. Yang bisa jawab tak kasih hadiah. Isra Mi'raj. Halo. Kalau ibu tak ada yang bisa jawab, berarti memang harus dijelaskan. Baik, jom ayahanda, ibunda, bapak ibu yang mulia, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tolakul ilmi, mudah-mudahan Isra Mi'raj yang kita peringati di malam hari ini ada ilmu yang bermanfaat,
ada kekuatan yang bertambah, kuatul iman, kuatul yakin, kuatul i'tiqad, ada keimanan yang naik, i'tiqad yang benar, ibadah yang semakin meningkat, dan iman takwanya semakin bagus. Tentu ibadahnya juga ikut meningkat. Yuk kita awali daripada surah Al-Isra. Tadi mana yang korinnya tadi mana? Pulang duluan. Jauh dia belakang padang. Belakang padang. Masya Allah. Saya party loh Pak. Lebih jauh lagi. Saya ini walaupun begini suara udah habis, saya ini mantan juara MTQ kecamatan. Ibu jangan melihat sebelah mata. Jelek-jelek begini MTQ juga. Makanya kalau ada juara MTQ saya nggak kejelani. MTQ juga bro. Piagamnya masih ada, saya bawa ke Batam. MTQ 3 kecamatan Jembenan, waktu itu pesertanya 3. Satu tidak datang, satunya sakit pindah. Saya menang telak itu, juara 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Oh ya dijawab ke Allah. Bukan mus-musan bisa apa. Mentang-mentang yang datang kiainya kawan sendiri langsung diem. Bun, ada 5 pelajaran makna Isra wal Mi'raj. Khamsatul asya, 5 hal yang dipahami oleh para ulama dari makna hakikat peristiwa Isra Mi'raj. Alladzi la budda li kulli mu'minin wa mu'minatin ay ya'rifah. Dan setiap orang beriman wajib memahami 5 perkara ini. Nopo ini? Kopi. Padahal saya itu udah berapa kali diundang ngaji di sini. Baterai itu enggak. Saya belum sering sampaikan. Saya itu boyo sekali-kali jangan di prank kalau pas ngaji. Ini ada buah cuma suruh melototin dulu kayak begini. Yang bagus bagaimana? Wih kecilnya panas Pak Ibu. Saya buat pengajian ini 2 jam. Ini pengajian balas dendam karena lama tak diundang, saya selesaikan 2 jam. 5 hal bentuk, 5 perkara, 5 pemahaman yang dipahami oleh para ulama mengenai tentang peristiwa Isra Mi'raj yang digali mustanbitatun min suratil Isra, yang diambil dari makna surah Al-Isra ayat pertama. Sampai cari di YouTube pengajian tidak ada, kecuali nanti saya upload. Ini Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi, hambanya, bimana Muhammadin. Tafsir Al-Jalalain. Lailan, di waktu malam. Juz'an minal lail, tidak alaih pakai segot ma'rifat, tapi sigotun nakiro. Bimana juz'an minal lail, bagian daripada malam. Daripada mana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Allah sebutkan alladzi barakna haula, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu
untuk kami nampakkan kepada Muhammad min ayatina, dari tanda-tanda keagungan kami. Ayat ini ditutup innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah, dia adalah Tuhan maha mendengar lagi maha memperhatikan. Yuk, 5 keadaan, 5 pemahaman tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita bahas 5 ini, saya izin minum dulu Pak Edi. Minum. Ayo Pak. Kul wasrabu jami'an baik Nabi barokah. Saya minum, Bapak Ibu minum. Saya ceramah, Bapak Ibu tidak minum, supaya ada kekompakan. Saya disampaikan malaikat itu suka kekompakan, jamaatan. Yuk, bismillah. Baik, makna yang pertama, apa itu Isra Mi'raj berdasarkan mafhumul ayati, berdasarkan pemahaman ayat surah Al-Isra di ayat pertama. Ini anak-anak di depan semakin ramai. Bagus. Ini pengajian untuk dewasa. Mungkin anak-anak boleh Pak dikasih makanan, suruh makan di luar aja. Yang pertama, Al-Isra wal Mi'raj, atau anna hadisat Al-Isra wal Mi'raj hiya ar-rihlah al-qudsiyah. 1. Isra Mi'raj, perjalanan yang suci. Yang kedua, anna hadisat Al-Isra wal Mi'raj hiya mu'jizatun min mu'jizatir Rasul. Isra Mi'raj mukjizat daripada mukjizatnya Rasulullah. Yang ketiga, anna hadisat al-Isra wal Mi'raj hiya at-tasliyatu min Allah lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu hiburannya Allah, rekreasi untuk Nabi yang disiapkan oleh Allah untuk kekasihnya. Yang keempat, anna hadisat al-Isra wal Mi'raj hiya minhatul imaniyah. Isra Mi'raj ujian keimanan. Yang kelima, anna hadisat al-Isra wal Mi'raj hiya wasilatul litasri'is shalat, media di mana Allah memerintahkan mensyariatkan ibadah sholat. 5. Perjalanan yang suci, mukjizat yang agung, hiburan Allah untuk nabinya, ujian keimanan, sarana di mana umat Islam diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat. 5 ini sudah dipahami atau belum Ibu? Kalau Ibu sudah paham, saya tutup dulu lagi. Belum? Terus yang saya sepulang-pulang dari dulu apa Ibu paham? 5. Saya ulangi. Pertama, perjalanan yang suci, mukjizat yang agung, hiburannya Nabi dari Allah Rabbnya. Yang keempat, ujian keimanan. Yang kelima, sarana Allah memerintahkan ibadah sholat. Yuk kita bahas wahid pada wahid, marhalatan ila marhalatin, satu demi satu, step by step, satu poin demi poin berikutnya. 1 Pak. Al-Isra wal Mi'raj huwa ar-rihlatul qudsiyah. Isra Mi'raj itu perjalanan yang suci. Mana dalilnya? Mana buktinya kalau Isra Mi'raj itu ar-rihlah al-qudsiyah, ar-rihlatul azimah, perjalanan yang suci. Walah dalilun, maka ada bukti, burhanun, dalil, petunjuk bahwa perjalanan Nabi yang kurang dari separuh malam ini dikatakan perjalanan yang suci. Ada 5 petunjuk yang membuktikan ini peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan yang benar-benar perjalanan yang suci. Minum dulu. Yang pertama, min haitsu natijatil Isra,
Ditinjau dari tujuannya Isra adalah liqa'un nabiyyi bi rabbih, pertemuan perjumpaan Nabi dengan Tuhannya, pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu. Betul apa tidak? Ending Isra Mi'raj itu bertemunya Rasul dengan Allah Subhanahu. Wallahu huwal quddus bittifaqil ulama. Allah itu Rabb, Allah itu Ilah, Allah itu Tuhan yang paling suci, yang maha suci. Maka Allah diberikan asma, memiliki nama, memiliki sifat Al-Quddus. Makna Al-Quddus, apa arti Kudus Ibu? Maha suci. Bukan kudus yang jenang kudus, itu beda. Kalau itu dekatnya dari rumah kami di Pandi. Al-Quddus yang maha suci. Kita lihat perjalanan yang setiap tujuannya adalah Allah, maka semua perjalanan itu dikatakan perjalanan suci. Setiap ada tujuan kok makosetnya itu Allah, maka perjalanan itu adalah perjalanan yang suci. Dan Isra Mi'raj liqa'un nabi bi rabbih, pertemuan Nabi dengan Rabb-nya. Alhamdulillah. Bukti yang kedua, dalam peristiwa Isra Mi'raj ada kalimat yang direkam oleh Allah dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra. Ibtada Allahu bi kalami bi kalimati tasbih. Biar aja pun. Dan akan nanti besarnya jadi hafizul. Ulama, da'iyah, kaya raya nanti. Dan kalau diganggu anak itu pasti nanti gedenya pasti jadi ulama. Ayo anak-anak itu sulai lagi. Bukti yang kedua, al-burhanus tsani bi anna al-Isra wal Mi'raj hiya ar-rihlah al-qudsiyah. Bukti bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan suci. Buktinya mana? Allah memulai firman-Nya dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Maha suci zat yang memperjalankan. Ibu baca subhanalladzi asra, sama ianya kita baca subhanallah, sama ianya dengan subhan rabbiyal azim, sama ianya dengan subhan rabbiyal a'la. Itu sama-sama bacaan tasbih. Kalimatut tasbih, kalimatut takdis, kalimatut tanzih. Wallahu munazzahun an jami'in nuqsaniyah, wallahu munazzahun an sifatil makhluqat. Allah disucikan dari sifat kekurangan, Allah dibersihkan dari semua bentuk-bentuk sifatnya makhluk. Mustahil Allah lemah, mustahil Allah tidak berdaya, mustahil Allah disifati dengan kelemahan. Itu semua sifatnya makhluk. Allah paling kuasa, Allah maha berkehendak. Maka ucapan pertama, Subhanalladzi asra, pensucian yang diajarkan oleh Allah. Bukti bahwa Isra Mi'raj perjalanan yang suci, yang dituju Allah yang maha suci. Dalilnya ayatnya dimulai kalimat pensucian. Buktinya Subhana Rabbiyal Rabbiyah, Subhanalladzi. Ibu diam aja. Dua. Yang ketiga, bukti bahwa Isra Mi'raj perjalanan suci. Siapakah yang diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj ibu-ibu? Nabi. Wattafaqu al-ulama kama qalahu al-Imam Az-Zuhri minal mu'arrikhina. Ulama sepakat, ahli sejarah Imam Az-Zuhri, Al-Imam Ibnu Hizam dalam kitab Sirah An-Nabawiyahnya, Al-Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudhul Unufnya mengatakan waqala ulama bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa adharun nasi qalban wa ruhan wa jasadan. Nabi itu orang yang paling suci semenjak Adam diciptakan hatta ila akhir, sampai hari kiamat terjadi. Gak ada manusia yang
mengalahkan kesucian Nabi Sallallahu Alaihi Nabi orang yang paling suci. Mana buktinya? Wakana Jabir ibnu Abdillah, Sayyidina Jabir pernah sekali meminum darah bekamnya Nabi. Hadal hadis dalilun bi anna dami Rasul laisa binajasatin. Itu bukti bahwa darahnya Nabi tidak najis. Kalau darah ibu keluar najis, luka tergores, mengalir darah najis, kena baju dipakai tak sah sholatnya. Tapi darah Nabi tidaklah najis. Itu bukti manusia yang paling suci. Isra Mi'raj, perjalanan suci, berjalan menuju Allah dan yang maha suci. Surat ayatnya diawali dengan kalimat pensucian. Manusia yang diperjalankannya baginda Rasul, manusia Ad-Harunas bittifaqil ulama, manusia yang paling suci yang pernah diadakan oleh Allah di alam semesta ini. 4. Bukti bahwa Isra Mi'raj perjalanan suci. Wa amarika bul Isra, Nabi diisrokan memakai kendaraan, bukan digendong oleh malaikat Jibril. Fa amarallahu Jibril ayyakhudal buraka minal jannah. Maka setelah dicucinya Nabi oleh malaikat Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ke surga mengambil hewan kendaraan yang namanya buraq. Gak ada namanya Pak-Rok. Gak percaya. Minum. Lagi minum. Sudah. Mana buktinya bahwa buruk adalah hewan suci? Wa amal buraku min dabatil jannah. Buruk itu hewan surga. Saya tanya ke Bapak Ibu, kalaulah ada sesuatu, baik itu penduduknya, hewannya, tanam pohonnya, buah-buahnya, kalau sudah disebut dari surga, dijamin pasti suci. Tidak ada yang di dalam surga itu kotor. Hewannya suci, penduduknya suci. Layak bulu, tidak ada penduduk surga buang air kecil atau buang air besar. Buruk walaupun hewan tidak pernah buang kotoran. Satu. Yang kedua, buruk diciptakan oleh Allah. Wa khalaqallahul buraka min kalami kun fayakun. Allah ciptakan buruk tidak melalui proses perkawinan, tapi Allah langsung ciptakan kun, maka jadilah buruk. Itu tanda lam yalid walam yulad. Buruk itu suci. Kenapa? Hewan yang tercipta tidak melalui proses perkawinan. Jadi buruk itu tidak pernah buang air kotoran. Kedua, diciptakan tidak melalui proses perkawinan. Maka setiap melalui proses perkawinan rata-rata pasti kotor. Contoh orang melahirkan, bayi lahir dimandikan apa tidak? Ketika maknya habis lahir dimandikan apa tidak? Dimandikan untuk membuang itu contoh bahwa buruk itu suci. Yang kelima, bidayatul Isra. Awal perjalanan Isra Nabi dibedah hadis satu sakit sodri Nabi. Dalam semua kitab sirah disebutkan. Al-Imam Al-Baihaqi punya kitab sirah namanya Dalail An-Nubuwah fi Ma'rifati Shahih Syariah, 10 jilid. Ibnu Katsir mengungkapkan kisah ini dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Imam Ad-Dardir dalam kitab Qissatul Isra wal Mi'rajnya. Nabi ketika di rumah Baiti Abi Thalib, yang waktu itu Abu Thalib sudah meninggal, dihuni oleh anak perempuannya Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu anha. Kuntu mustalqiyan au mutajian, aku lagi layeh-layeh, kata Nabi. Atani aten dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari, ja'ani Jibril wa ma'ahu malakun awal. Jibril datang bersama malaikat yang aku tidak kenal. Terus kemudian Pak aku udah biadi, tanganku dipegang oleh Jibril, dibedah dadaku, mereka saling berbicara dan aku mendengar ucapan mereka. Wahai Jibril, tolong bedahnya dari sini. Dari mana bedahnya? Dari sini, Pak.
di bawah tenggorokan, ke bawah menyamping ke arah lambung ke kanan. Dan itu pernah dilihat oleh Sayyidina Anas. Qad ra'aituha, benar-benar aku pernah melihat jahitan yang masih nampak di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti rel dibuka. Untuk apa? Faghosalahu bizamzama. Satu, diambil, dikeluarkan, dicuci oleh malaikat Jibril, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Fawadha'ahu, diletakkan dalam nampan yang suni'at min adab, nampan yang terbuat dari emas. Famala'athu bil iman, famala'athu bil yakin, famala'athu bil hikmah. Terus setelah bersih, diisikanlah oleh Jibril iman, yakin, hikmah, makrifat, semua matmunah berkumpul di dadanya Nabi sallallahu alaihi. Itu bukti Isra Mi'raj, perjalanan yang Nabi disucikan terlebih dahulu, padahal Nabi manusia paling suci. Dapat tadi. Satu lagi bukti bahwa Isra Mi'raj perjalanan suci. Allah Subhanahu wa ta'ala perjalankan baginda Rasul minal masjidil haram, dari masjid ilal masjidil aqsa, dari masjidil al-haram menuju masjidil yang dinamakan Isra itu ar-rihlah al-ardiyah, perjalanan bumi. Ibtidaul Isra-nya mana? Tongga awal berangkat Isra dari Masjid Al-Haram. Ending intihannya mana? Masjidil Aqsa. Wattafaqa'al ulama. Hukum fikih menyebutkan tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling suci illa masajidullah, kecuali masjidnya Allah. Dan sepakat ulama, masjid di seluruh dunia paling suci Masjidil Haram, disusul Masjidil nomor 3 baru Masjid Nabawi di Madinah. Kira-kira perjalanan Isra dari mana pun, dari masjid ke dari tempat yang suci ke tempat juga yang paling. Itu bukti Isra Mi'raj, perjalanan tujuan Isra-nya Allah yang maha suci. Yang diberangkatkan Nabi, manusia yang paling suci, mengendarai kendaraan namanya buruk, hewan yang surga, dijamin juga kendaraan yang suci. Bermula daripada mana? Nabi dibedah, disucikan, tanda bahwa perjalanan ini adalah perjalanan suci. Diawali dari mana? Masjidil Haram, endingnya Masjidil Aqsa. Dan masjid adalah tempat yang paling suci yang Allah adakan di alam buminya. Bukti Isra Mi'raj, perjalanan suci. Bisa terima Ibu? Alhamdulillah, kan sudah bisa dipahami. Kalau ada yang mau minta saya baca doa kifaratul majelis, saya sudah siap. Lanjut apa sudah cukup? Tak minum dulu, cukup. Yang masang foto saya ini siapa Pak? Oh, yang pilih yang foto angle-nya yang oke, pas mana begini pasang begini, pas angle begitu. Baik, yang kedua, apa Bapak Ibu yang kedua? Anna hadisatul Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj adalah mukjizatun min mukjizatir Rasul. Mukjizatun azimah, mukjizat yang agung yang dikatakan daripada mukjizat-mukjizat yang ada. Manggil mukjizat. Pertanyaannya, apa itu mukjizat? Wa qala al-Imam al-Jurjani fi kitabih At-Ta'rifat. Al-Imam al-Jurjani punya kitab namanya At-Ta'rifat. Ketika dia mengatakan al-mukjizat huwa amrun khariqul adat, perkara yang menyelisih akal manusia. Laqadrul ukul, akal kita nggak akan sampai untuk menganalisa, mencerna setiap mukjizat yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi. Kaidah yang dipakai kalau itu mukjizat, satu, amrun ilahiyun, mukjizat Isra Mi'raj itu urusannya Allah, perkaranya Allah. Syai'un aradallahu bi, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah.
Kalau ada sesuatu sudah dikehendaki oleh Allah, mampu nggak kita mencernanya Ibu? Memahaminya sampai nggak akal kita? Nggak akan sampai. Ini perkaranya Allah, ini afalnya Allah, ini perbuatannya Allah, ini iradah masyiahnya Allah. Maka manusia sampai kapanpun tidak akan mampu menelaah setiap mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jom, bukti bahwa Isra Mi'raj adalah mukjizat. Surah Al-Isra ayat diawali subhanalladzi, bukan hanya pensucian. Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalimat subhana kalimatul lita'ajjub, kalimat yang diucapkan ketika melihat sesuatu yang agung. Maka bacanya subhan. Good. Assalamualaikum. Ibu belum ngantuk kan? Ibu kalau melihat subhanallah, membaca subhanallah itu kapan, Bun? Ibu baca subhanallah itu kapan? Melihat? Ayolah. Yang menakjubkan. Kira-kira yang sering membuat ibu takjub apa? Halo. Pertanyaan kedua, apa malfarku? Perbedaan antara subhanallah dan masya Allah. Ada yang tahu, Bun? Masya Allah dan subhanallah. Saya kasih contohnya, malah itu saya. Kamu, ibu lagi browsing di Google, terus muncul gambar cincin emas, ameh kecilnya apa? Jeleweri. Panggil suami, bang, sinilah bang, kakek ngambul di sekolah, duduk di suami. Bang, tengok gambar jin, jangan baca subhanallah, baca masya, karena gambar doang, bentuknya, wujudnya belum. Besok 2 hari berikutnya suami balik kerja, dicari istrinya, ayang beb. Panggil istri siapa? Ayang. Kalau lagi akur ayang beb, begaduh, bak begitu. Itu bukan lagi, itu ada ujung agak ke bagian sana, ada ke bawah. Bu, setelah dibelikan cincin ternyata 15 gram. Alhamdulillah. Terus suami tengokkan, ayang beb, ini kan bentuk yang ada di Google, baru ngucapin subhanallah, maha suci Allah yang telah menggerakkan hati suamiku untuk membelikan cincin untukku. Bisa dipahami, Bu? Itu perbedaannya Mas Allah sama subhanallah. Nikmatnya ada, wujudnya ada, baru ucapin subhan. Maka Masya Allah a'amu min tasbih, yang lebih umum. Boleh sesuatu musibah pun boleh, sesuatu yang tidak baik pun boleh. Contoh, ibu punya anak buang, dan umpamanya ada anak lagi buang, ibu bilangnya gimana? Masya Allah, anak ini susah diatur. Ucapnya Masya, bukan subhanallah. Ibu punya suami agak bandel-bandel sedikit, bang, Masya Allah kamu nih bang, jangan subhan. Tapi kalau suami soleh pulang dari masjid, tiba-tiba di dapur sudah nyuci piring, subhanallah. Ibu nyuci piring kecapean, jemuran banyak, hujan pun udah turun, suami tidak mau bantu ngangkatin jemuran, ibu bilang Masya Allah. Bisa dipahami, Bu? Dibangunin nggak bangun-bangun, terus ibu bilang apa? Astagfirullah. Nggak bangun lagi, ibu bilang innalillahi wa inna ilaihi. Pak RT umumkan telah meninggal dunia, begitu. Bukti mukjizat peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang mengagumkan. Maka subhanallah itu lita'ajub. Saya tanya ke Bapak Ibu, Bapak-bapak dulu, assalamualaikum.
Saya tanya Pak, ini serius. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu zikir apa tidak? Zikir. Bacaan Astagfirullahaladzim itu zikir apa tidak? Zikir. Bacaan Alhamdulillah itu zikir apa tidak? Ibu baca Subhanallah itu zikir apa tidak? Baca Masya Allah zikir apa tidak? Salah mengucapkan zikir, musibah akan terjadi. Mau contohnya, bapak-bapak punya istri, betul? Pagi itu, kalau sudah mati cari lagi Pak. Wajib suami kalau udah ditinggal istri meninggal, nikah lagi cut. Sering saya sampaikan, ini kampung kok ada duda jomblo men, terus dia melakukan dosa gara-gara sulit mau menikah, yang dituntut di hari kiamat 1 RW. Ini RW-nya mana? Yang kedua RT. Yang ketiga baru ketua musolanya. Yang keempat imam musolanya. Ustadz tempatan, saya Ustadz freelance. Diundang datang, kalau tak diundang tak datang, saya nggak kena masalah ini. Makanya baik siap-siap kalau periksa data database-nya. Ini si Fulan juga 2 tahun, si Fulan ini 1 tahun, janda ujungkan 2 tahun. Dita'arufkan. Begitu. Bapak Ibu, bapak-bapak punya istri, pulang dari perawatan. Dari saat pedikur medikur, rambutnya diseteling, seteling apa sterilis? Yang betul mana? Sterilis atau seteling? Kalau seteling apa? Untuk jual gorengan. Disetelis, yang keriting diluruskan, yang lurus dikeritingkan. Setelah itu sampai di rumah masuk kamar dipanggil suami, bang sinilah dekat sama aku, masuklah kamar. Suami masuk, tutup pintu, tutup kuncinya, anak-anak nanti nengok, dibuka jilbab, bang aku udah perawatan tadi, tengok rambut aku bang, pipi aku bang. Terus suami baca dikit, astagfirullahaladzim. Ibu tersinggung apa tidak? Aku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak mahal cuma begini doang, tersinggung apa tidak? Marah apa tidak? Itu jilbab dicopot, rambut dikirim, udah dapat usaha perawatan gara-gara salah dikir. Apa yang benar? Subhanallah. Yang B, subhanallah. Nah, ibu bangga nggak? Seneng nggak? Padahal cuma beda subhanallah sama astagfirullah. Begaduh seminggu bapak makan yang cuma Indomie rebus gara-gara salah di bukti bahwa Isra Mi'raj itu mukjizat. Apakah bisa dirasionalisasi? Tidak bisa. Ada pendekatan rasio yang paling mudah. Saya berikan contoh begini. Ini lupa. Ibu pernah nengok semut? Semut hitam? Semut merah? Yang lagunya semut merah itu kan? Saya tanya ke ibu dulu. Ada semut hitam di Batam, disuruh berjalan kaki ke Jakarta, nyampe gak? Semut jalan kaki dari Batam ke Jakarta, nyampe apa tidak? Kalau lah nyampe, butuh berapa lama? 10 tahun belum nyampe. Tapi kalau ibu punya rengginang, semut nyelip di rengginang masuk dalam toples masuk dalam tas, ditenteng masuk bagasi. Ibu pulang kampung turun Jakarta. Kira-kira berapa jam semut nyampe Jakarta? 1 jam 35 menit. Saya tanya, semutnya mati apa hidup? Hidup, karena berlindung di balik rengginang. Bisa dipahami? Coba dites. Ibu ambil semut, bawa naik pesawat, tapi jangan bawa masuk. Semut kau nempellah di badan pesawat. Aku mau masuk di dalam. Saya tanya, semut itu jatuh apa tidak? Kena angin apa tidak? Mati apa tidak? Nah,
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperjalankan. Bukan berjalan, ada yang memperjalankan. Subjek ada objek. Fi'il yang muta'addi yahtaju ilal maf'ul. Fi'ilnya adalah fi'il yang membutuhkan objek. Asro dari kata saro yasri. Asro maknanya memperjalankan. Ada yang memperjalankan, ada yang diperjalankan. Maka itu mukjizat. Hukum fisika, kecepatan sekian mil per jam menembus alam astral ke atas, maka fisik apapun pasti terpecah, hancur dia. Tapi kenapa Rasul tidak hancur? Padahal Isra Mi'raj ruhan wa jasadan. Rohnya juga Isra, jasadnya juga. Kenapa? Nabi dikekep oleh malaikat Jibril. Al-Imam Ad-Darqi, Rasul itu dikekep oleh malaikat. Kalau yang kekep makhluk gaib, masuk alam gaib, yakin tidak akan hancur. Beda zaman sekarang, ada ngaku-ngaku wali, ngamalin ini, itu, asma ini, ujung-ujungnya begini. Mas gak sholat Jumat, ngapain aku sholatnya Jumatnya di Mekah? Padahal perbedaan jam Indonesia sama Mekah berapa jam? Nah iya kan gak masuk akal. Itu tandanya pemalas, orang malas ibadah. Nabi dikekep langsung malaikat. Yuk, perjalanan yang suci. Yang kedua, mukjizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, apa Ibu? Ibu? Oke, saya tak minum dulu biar lancar. Bahasa Arab, at-tasliyah itu maknanya rekreasi. Isra Mi'raj dipahami oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, at-tasliyah itu minallahi linabiyyi, hiburan dari Allah untuk nabinya. Makanya at-tasliyah itu dipahami jalan-jalan. Bahasa Tanjung umumnya walking. Orang Jambi waktu saya di Jambi katakan raun-raun. Orang Padang bilang orang Melayu bilang pusing-pusing. Betul, baik. Orang Melayu bilang begitu, pusing-pusing. Panjang dan kabalo. Tuh, saya tanya ke ibu-ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ini kayaknya kondisi jamaah sudah mulai oleh. Itu tandanya doa Imam Nabi segera disegerakan. Ibu-ibu, habis mengajar ini apa itu? Itu yang saya tunggu. Makanya tadi sudah disampaikan sama Ustaz tadi. Makan ketupat pakai ikan. Sepakat. Semakin cepat semakin nampak sekali orang makan semuanya di sini. Makanya nggak ada yang langsung, semuanya gemuk semuanya. Jadi gemuk itu baru. Semakin gemuk semakin baru. Semakin gemuk lagi semakin baru. Bapak-bapak kalau istrinya semakin gemuk jangan diomelin, itu tanda baru. Cuman suami senang juga. Jom, Isra Mi'raj, hiburan dari Allah. Saya tanya ibu-ibu, ibu pernah boleh? Pernah suntuk apa tidak? Pernah galau apa tidak? Pernah sedih apa tidak? Lebih pernah banyak seringnya atau jarangnya? Ayo jujur. Seringnya Pak Ustaz, tiap hari jenuh, sumpah suntuk. Tapi bukan ibu di sini. Yang dekat sebelah kaki kuburan sama kuburan bagian. Good. Kalau suntuk ada nggak solusinya? Rekreasi, refreshing, jalan. Kamu apa jalan-jalan Bu? Ke pantai. Jangan mau kalau suami bawa ke pantai, masuk angin kena angin laut kembung. Sekali-kali mintalah kena kuya. Ibu pusing kepala, bang tolong aku bawa kena
Mall Plaza. Aku yakin jalan-jalan sambil nengok baju. Pulang ibu sembuh sakit kepalanya, ganti yang pusing jalan mah kemana? Sabarlah papa, nengok baju mampir, tengok bandrolnya, masalah 1.500.000. Suami langsung duduk dia, tempat duduk di mana ini? Gemetar lututnya, nengok bandrolnya baju ibu. Pak, katanya jangan mau balik lagi ya Pak. Bapak ke pantai. Aman ke pantai. Bawa nasi liwet selesai. Kurang udah gawe lagi. Ini adalah penghiburan. Cuman yang perlu digarisbawahi, hiburan Nabi itu tidak sama dengan hiburan umatnya. Dikatakan minal masjid ilal masjid, Nabi dihibur dengan caranya Allah. Dari masjid ke masjid, artinya apa? Apapun permasalahan, apapun urusannya, selesaikan di masjid. Apapun kegalauannya, selesaikan di masjid. Masjid adalah makroja, win-win solution bagi setiap permasalahan umat Islam ini. Dan Nabi dibawa setelah Masjidil Haram, Nabi tidak langsung ke Baitul Maqdis, tapi ada 4 tempat yang disinggahi oleh Nabi. Ini perlu disebutkan apa tidak? 4 ini perlu dijelaskan apa tidak? Yaudah ya, tuh aku disuruh menjelaskan semuanya. Sebutkan saja. 4 naik kurok terbang dari Masjidil, tapi nggak ada suara ngeng gitu. Ini kan hanya fantasi saya. Kalau ngeng itu pesawat, buruk nggak ada suara, senyap, tapi cepat. Oh gitu. Naik malaikat Jibril, naik Rasul ada di belakang Jibril. Maka ketika sudah dipacu buruk oleh Jibril, maka buruk ini oleh ibu-ibu yang sudah mulai tidur begini. Jadi buruk ini jalannya begini, wush, zigzag begini. Kalau kita lihat udah muntah itu, kayak tabur laut. Jibril marah, bukan marah, Jibril menegur. Ya buruk, macam mana kamu kau bawa manusia yang paling agung, tapi kau bawa zigzag begini? Apa kata buruk? Ya Jibril, haibahnya Nabi membuat aku bergetar. Keagungan Rasul yang di atas pundakku ini menjadikan tubuhku menggigil. Aku tak sanggup, wahai Jibril. Famasaka Jibril Rasul buruk. Malaikat Jibril mengusap kepalanya buruk. Baru fasakana, tenanglah buruk. Setelah tenang, diarahkannya menuju ke arah barat daya. Dari Mekah menuju Madinah, Yasrib pada waktu itu. Ya Muhammad ya Habibullah, zikr fasalli hahuna, maka sholat engkau di sini. Fasolat Nabi rakaat ini, Nabi sholat 2 rakaat ikroman, semata karena memuliakan tempat itu. Setelah naik lagi, Jibril nanya, ya Habibullah, atadri aina sholaita, tahukah engkau di mana engkau sholat? La adri ya Jibril, aku tidak tahu. Maka Jibril menjelaskan, qad sholaita fi ardin thayyibatin, kau telah sholat 2 rakaat di tanah bumi yang diberkahi, di tanah yang nanti kau hijrah bersama sahabatku. Itu namanya Madinah yang sekarang dikenal dengan Yasrib. 1. Berangkat lagi, malaikat Jibril Rasul naik lagi buruk barangke nyoleh kemana? Ke daerah Tabuk. Tabuk itu kembali ke timur mengarah ke Mekah, tapi agak selisih ke utara. Tabuk itu tempat di mana Nabi melakukan peperangan terakhir sebelum dia wafat. Namanya Ghazwatul Tabuk, Ghazwatul Mu'asir, atau perang yang sangat sulit. Sampai di atas Tabuk, Jibril berkata kepada Rasul, ya Muhammad ya Habibullah, turun. Fasholli hauna, kau sholat lagi di sini 2 rakaat. Fasholli Nabi rakaat, Nabi sholat kembali naik lagi. Jibril nanya, atadri aina sholaita ya Habibullah, tahukah engkau kamu di mana kau sholat? La adri, aku tidak tahu Jibril. Jibril menjawab, qad sholaita fi ardi Tabuk, kau sholat di tanah Tabuk ribuan tahun yang lalu. Di sini ada kaumnya Allah, namanya orang-orang Madyan. Nabinya Nabi Syu'aib.
Nabi sholat 2 rakaat. Naik lagi, apakah langsung ke Palestina? Tidak, menuju ke arah utara ke timur, menuju kota Mesir. Naiklah mereka berdua sampai di atas bukit Tur Sina. Nabi turun, diperintahkan Jibril sholat 2 rakaat. Setelah itu Jibril menjelaskan, ya Muhammad, ya Habibullah, kau sholat di atas tanah di mana dulu saudaramu Musa pernah berdialog langsung dengan Allah, maka disebut Musa Kalimullah. Dan riwayat yang sahih, Nabi Musa itu kalau berdialog dengan Allah dicopot dulu sandalnya. Sampai di Mesir, bukit Tur Sina itu di Mesir. Dari Mesir apakah langsung ke Palestina? Tidak, ke selatan jauh ke negara Syam, Syria sekarang. Setelah di atas bumi Syria, Nabi turun Summa Badat Kusur Syam, maka dari atas nampak istana Raja Syam, namanya Raja Habib bin Malik, yang pernah masuk Islam duluan sebelum Nabi Isra Mi'raj. Makanya dalam kitab Maulid, wa wulidan nabiyyu fi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisam. Betul enggak, Bu? Apa enggak? Maulid tiba bergantinya. Wa wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Makkah, dilahirkan di kota. Wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya kemana? Wa sultanuhu bisam, dan istana sultannya ada di negeri Syam. Kenapa? Raja pertama kali yang berbeat namanya Habib bin Malik. Bersamaan dengan peristiwa Sakul Qamar, terbelahnya rembulan menjadi dua. Dari tanah Syam Nabi naik lagi baru menuju Bethlehem, menuju Baitul Maqdis. Masjidnya namanya Masjidil Aqsa. Al-Aqsa maknanya paling tinggi, kuswah paling ujung, masjid yang paling jauh daripada kehidupan Nabi. Kenapa? Nabi lahir di Mekah dan Masjidil Aqsa ada di Palestina atau di Bethlehem. Ini perjalanannya. Baru buruk diikat di salah satu pokok tiang kurma. Nabi ya Ummul Anbiya sholat 2 rakaat mengimami semua jami'al anbiya wal mursalin, dari mulai Nabi Adam sampai Rasul Nabi Isa, semua menjadi makmum bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Ini hiburan daripada Allah. Kenapa? Nabi galau, Nabi lemah. Kenapa? Tantangan dakwah begitu kuat. Nabi ditinggal wafat Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. 1,5 tahun Nabi dilanda kesedihan. Sayyidah Khadijah wafat di akhir tahun ke-10. Ba'da hasul orang-orang Mekah. Nabi pernah diembargo 3 tahun. Dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian itu dikucilkan fisik di Abi Thalib. Satu lembah yang curam, tidak ada sumber air, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Semua Banu Hasan, Banu Muthalib, Abu Thalib termasuk membawa rombongan ke Syi'ibnya, ke lembahnya, namanya peristiwanya Syi'ib Abu Thalib. 3 tahun. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menceritakan ini pasti menangis. Setiap malam aku dengar jeritan anak menangis, ibu-ibu yang kelaparan kering susunya, anak-anak bayi meninggal di tempat itu. Kenapa? Tidak mendapatkan asupan gizi dari orang tuanya. Makan tidak ada, hanya rumput handol yang kami dapatkan, rumput yang hidup di padang pasir. Kalau dimakan pahit, membuat perut kami kembung. Itu makanan mentah. 3 tahun. Kemarin ibu di lockdown berapa tahun? Lockdown corona berapa tahun? Itu pun masih bisa jadi Nabi 3 tahun di lockdown total, nggak boleh kemana-mana. Setelah di lockdown ini Khadijah radhiyallahu anha sakit-sakitan. Masuk awal tahun ke-11 Sayyidah Khadijah sakit. Kemudian wafat. Sedangkan Isra Mi'raj di tahun akhir ke-11. Ada mengatakan awal tahun ke-12, 1 tahun sebelum Hijrah. Apa maknanya? Setiap perempuan yang wafat kok suaminya ridho atas bapaknya, dijamin masuk surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah.
Mana-mana perempuan meninggal dia, wafat dia, suaminya berduka, nangis, ridho, perempuan ini kelak dari kiamat dijamin masuk surga. Saya tanya ke ibu-ibu, assalamualaikum. Ibu-ibu umpamanya saat ini, hari ini atau saat ini lah, tiba-tiba meninggal umpamanya, tapi semuanya kita meninggal nanti kalau sudah tua. Jangan sekarang, tanggung jawabnya masih paling tidak sudah berubah semuanya. Karena berubah itu tanda sudah tua. Makanya kalau udah nampak berubah semir, nanti malaikatnya biar balik lagi. Oh, belum berubah, kemarin berubah sekarang tambah lagi. Itu disemir. Semir kita tak boleh, semir oren boleh. Umur 60, rambutnya warnanya oren. Namanya apa bu? Nenek gak? Malaikatnya enggak. Masa ada? Malaikat enggak. Saatnya cabut juga. Kira-kira kalau sewaktu-waktu ibu diambil oleh Allah, kira-kira suami ibu sedih apa tidak? Ayo, yakin? Sedih apa tidak? Saya kemarin ngaji di Surabaya, saya tanya bapak-bapak, kalau seandainya istrinya diambil oleh Allah, bilang sedih nggak? Sedih Pak Ustaz, apa alasannya? Kok nggak diambil dulu kok baru sekarang? Kebangetan loh, kok baru sekarang matinya, kok nggak di kemarin? Itu suami jahat saya katakan. Ada bapak-bapak di sini kayak gitu. Innalillahi. Kalau ada bawa sini saya rukyah. Sedih karena ridho, sedih karena kehilangan. Jom kalau ingin suami ridho, jadilah istri seperti Khadijah nyari duit untuk suami. Ibu cari duit untuk suami. Tapi ingat Rasul dapat, kalau bapak juga harus dah. Kalau cuma lagi ngopi berapa ngapain dikasih uang sama istri? Percuma, yang penting kalau suami dapat, boleh istri ambil bagian, boleh bisnis suami supaya lancar dakwahnya. Tapi kalau cuma main gawe aja ngapain disambut pakai benda usah. Pastikan seperti tadi, ayyuma imro'atin matat wa zawjuha radin dakhalat fil jannah. Dijamin masuk surga. Yang terakhir, Pak Ustadz masukkan mobil. Pak Ustadz gak punya anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu tembak langsung pengennya adopsi. Cuma kalau sabang balik maknya nyusul itu yang bahaya. Sampai mana? 1. Perjalanan suci. 2. Mukjizat yang agung. 3. Hiburan Nabi langsung dari Allah. 4. Masih 2 lagi loh Pak Eri. Ini mau ditembuskan atau mau bersambung? Bu, lanjut apa? Tidak. Tapi ini bukan pemaksaan ya? 2, saya singkat. Ujian keimanan, sarana untuk dipetakan ibadah sholat kepada kita. Jom kita lihat. Mana bukti bahwa Isra Mi'raj itu ujian keimanan? Ada satu kitab tafsir yang unik. Penjelasan itu sangat unik. Tafsir ini ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Mutawalli As-Sa'rawi. Tafsirnya namanya Tafsir As-Sa'rawi. Min kubari ulama'il Azhar, termasuk pembesarnya ulama Azhar Mesir. Apa kata beliau? Surah Al-Isra itu unik. Ini ayatnya aneh menurut aku. Awal ayat Allah menceritakan tentang keperkasaannya, kekuatannya, kemampuannya. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Al-Quran kalau ayat yang berbicara tentang kekuasaan Allah, itu endingnya pasti biasanya innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau enggak innahu huwal azizul hakim, qawiyul aziz, maha perkasa, maha bijaksana. Tapi kok ini diakhiri innahu huwas samiul basir, maha mendengar, maha melihat. Kan aneh. Ini digali oleh para ulama. Ketemu jawabannya. Ini seakan-akan Allah ingin mengirim message pemberitahuan Isra Mi'raj itu nanti menjadi bahan perdebatan. Rasul Muhammad akan menjadi bahan olok-olokan. Semua kitab sejarah. Ketika Rasul naik Jabal Qubais,
mayoritas orang kafir membuli Nabi. Yazumunan Nabiya, mereka mengolok Nabi, mencela Nabi. Muhammad sudah begini, Muhammad hilang akal. Ingat kata Allah, innahu huwas sami. Allah Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, mendengar olok-olok kalian, mendengar bulian kalian, mendengar cacian kalian kepada nabinya. Makanya kalimatnya innahu huwas sami. Dalam kitab Nurul Yakin ala sirati sayyidil mursalin, Syekh Mudharibi ulama Mesir. Kenapa di akhir ada kalimat al-basir? Allah Maha melihat apa yang ada di dalam dada hambanya. Ya'lamu fi suduri ibadi, melihat apa yang ada di dada hambanya. Ketika Nabi menceritakan Isra Mi'raj, orang kafir Quraisy mayoritas mengingkari dan menghina Nabi. Ada orang-orang yang tidak mencaci, tapi hatinya mendustakan. Yukadzibuna wa yungkiruna bi qulubihim, hatinya mendustai walaupun tidak mencaci. Artinya apa? Wahai orang-orang kafir yang menghina Nabiku, ingat aku Maha mendengar. Wahai orang-orang munafik yang mendustakan dengan hatinya, aku Maha melihat apa yang ada di dada kalian. Itu jawabannya. Kenapa ayat ini ditutup innahu huwas sami? Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha melihat. Itu ternyata benar. Sampai hari kiamat Isra Mi'raj tetap menjadi bahan perdebatan, pergunjingan, olok-olokan bagi orang kafir, pendustaan bagi orang munafik, dan itu sampai sekarang. Innahu huwas sami'ul basir. Baik, yang terakhir, Isra Mi'raj kaitannya dengan sholat. Kenapa saya bicara akidah, bicara iman? Orang yang meragukan Isra Mi'raj berarti dia meragukan sholatnya. Orang yang mementahkan peristiwa Isra Mi'raj berarti mementahkan ibadah sholatnya. Adanya sholat karena adanya Isra. Yo, yakin ke Isra Mi'raj berarti yakin kepada ibadah sholat. Mantap pada Isra Mi'raj, mantap pada perintah sholat. Karena adanya perintah sholat, adanya perintah Isra Mi'raj. Terakhir, pertanyaannya adalah, dilihat dari ketinggian cara Allah memberikan perintah sholat, ini menunjukkan sholat memiliki porsi kedudukan yang lebih agung dibanding anjani ibadah. Sholat solusi semua urusan. Sholat menyembuhkan penyakit. Sholat menjadikan hati lembut. Sholat menjadi sebab terkabulnya semua keinginan. Sholat menjadi al-hisnul hasin, benteng yang membentengi. Ibarat telur, cangkang yang melindungi isi telurnya. Itu sholat. Semakin kuat cangkangnya, maka semakin bagus kualitas isinya. Bun, saya tanya, ibu pernah lihat telur? Kapan? Tiap hari. Ibu, kira-kira telur itu kalau retak cangkangnya, bagus gak isinya? Ditetaskan tidak netas, digoreng rasanya pun tidak sama. Ibu kok sholatnya kok babak belur, ibarat telur kopior. Dimakan pahit, dibuang sayang. 2.500. Yo, ini sholat. Hisnul hasil, cangkangnya telur, cangkangnya spiritual rohani manusia, itu sholat. Makanya sholat memiliki kedudukan. Sholat itu wajib, fardu ain bukan fardu kifayah, kecuali sholat jenazah. 5 waktu fardu ain. Syaratnya bagaimana? 3. Yang 3 ini jangan sekarang. Mau undang lagi kapan ada momen apa, target Ramadan namanya, itu boleh juga. Yang 3 ini saya akan sampaikan sekarang karena tenggorokan saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu, dan jangan harap Ibu bertanya. Kalau biasa saya ngaji, Pak Ustaz kami nanya. Malam ini tidak ada tanya jawab. Ibu bertanya, saya tidak akan menjawab. Pilih mana? Bertanya tidak dijawab atau nekat bertanya tetap tidak dijawab. Tidak usah bertanya sama sekali. Langsung tutup baca doa, langsung kita keluar makan bersama. 3, 2, 1.
Oke. Ya kita ulangi. Ighfir lana dzunubana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana ighfir lana dzunubana ighfir lana dzunubana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana dzunubana astaghfirullahal-azim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi astaghfirullahal-azim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayhi ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara ampuni kami ya Rabbana maafkan kesalahan kami ya Rabbana ampunkan dosa ibu mak bapak kami ya Rabbana ibu kami ayahanda kami bapak kami masih menyertai kami ya Allah ya Rabbana panjangkan umur mereka sehatkan mereka berkahi hayat mereka orang tua kami sudah berumur kami ya Rabbana ampunkan khilafan mereka terima sekecil apapun ibadah mereka ampunkan sebesar apapun dosa mereka ya Rabbana maafkan mereka lapangkan barzah mereka ya Rabbana Allahumma ighfir lana dzunubana ampunkan dosa kami anak-anak kami istri-istri kami keluarga kami adik-adik kami tetangga kami ya Rabbana jami'ah ya Allah semuanya ya Rabbana Allahumma inna nas'aluka
أن ترزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا مقبولا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية بلغنا زيارة مكة والمدينة بالسلام والعافية اللهم ارزقنا زيارتهما لكل سنة اللهم صحح أجسادنا sehatkan kami wa tawil umrana panjangkan umur kami berkahi usia kami manfaatkan setiap umur yang anugerahkan kepada kami Rabbana habdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu